Bilangnya mengisi kajian, ternyata ngabuburit dengan selingkuhan. Padahal kamu Ustadz Mas. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, menikah dengan Mas Rifki dalam sebuah pernikahan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Hari itu, aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Mas Rifki bukan hanya seorang suami yang penuh kasih, tetapi juga seorang ustadz yang dihormati di masyarakat. Setiap kali aku berjalan bersamanya, aku bisa merasakan tatapan kagum dari orang-orang sekitar, seolah mereka berkata, beruntung sekali wanita ini menjadi istri seorang pria seperti Mas Rifki. Sejak hari pertama pernikahan kami, Mas Rifki selalu menunjukkan sikap yang lembut dan penuh perhatian. Ia membangunkanku untuk sholat subuh dengan suara yang lembut, mengajakku berdiskusi tentang tafsir Al-Quran, dan membimbingku dalam memahami agama dengan cara yang tidak pernah memaksa. Kami sering menghabiskan malam dengan berbincang di beranda rumah, ditemani secangkir teh hangat dan suara jangkrik di kejauhan. Aku merasa lengkap, merasa dicintai, dan merasa memiliki seorang sahabat sejati dalam sosok suamiku. Tidak hanya itu, Mas Rifki juga begitu peduli pada kebahagiaanku. Ia selalu memastikan bahwa aku tidak merasa kesepian. Setiap kali aku ingin mengunjungi orang tuaku, ia selalu menawarkan diri untuk mengantarku. Setiap kali aku ingin mencoba hal baru, ia memberiku dukungan penuh. Saat aku mengatakan ingin belajar memasak makanan Timur Tengah, ia membelikan buku resep yang tebal, lengkap dengan bahan-bahannya. Saat aku ingin mengikuti kelas kaligrafi Islam, ia bahkan mencarikanku guru yang terbaik. Istri seorang ustadz harus memiliki ilmu yang luas, katanya sambil tersenyum. Aku bahagia, merasa dihargai, merasa diperjuangkan. Hari-hari berlalu dalam kebahagiaan yang nyaris sempurna. Kami mulai membangun rumah tangga dengan penuh cinta dan kehangatan. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan bisa seindah ini. Setiap pagi, aku bangun dengan hati yang ringan, dengan doa-doa yang selalu kupanjatkan agar kebahagiaan ini bertahan selamanya. Aku benar-benar percaya bahwa aku telah menemukan takdir terbaikku dalam diri Mas Rifki. Namun, kehidupan memang seringkali penuh dengan kejutan. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan ini, yang begitu kukira abadi, perlahan-lahan akan berubah. Aku tidak menyadari bahwa di balik senyum hangat dan kata-kata lembut Mas Rifki, ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang kelak akan menguji seberapa kuat aku bertahan. Bulan Ramadan datang dengan segala keberkahannya. Sejak menikah, ini adalah Ramadan pertamaku bersama Mas Rifki, dan aku begitu bersemangat menyambutnya. Aku membayangkan betapa indahnya menjalani ibadah puasa bersamanya, sahur bersama, tarawih berjamaah di rumah, serta berbuka dengan hidangan yang aku siapkan sendiri. Namun, semua tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Di awal Ramadan, segalanya masih terasa normal. Mas Rifki tetap menjadi suami yang penuh perhatian, membangunkanku sahur dengan lembut, membantuku menyiapkan makanan, dan menemani tarawih di masjid dekat rumah. Aku merasa tenang dan bahagia. Tetapi, ketika memasuki minggu kedua, sesuatu mulai berubah. Mas Rifki mulai sering keluar rumah menjelang sore. Ia berkata bahwa dirinya diundang untuk mengisi kajian di beberapa masjid sekitar kelurahan. Sebagai seorang ustadz yang cukup dikenal, wajar saja jika banyak masjid meminta beliau untuk berceramah, apalagi di bulan Ramadan, saat orang-orang lebih giat dalam beribadah dan mencari ilmu. Awalnya, aku tidak merasa curiga. Justru, aku bangga bahwa suamiku memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat. Namun, semakin hari, kebiasaannya itu semakin sering terjadi. Setiap sore, setelah asar, ia bersiap-siap dengan rapi, mengenakan baju koko terbaiknya, menyemprotkan sedikit minyak wangi, lalu pergi dengan motor kesayangannya. Ia selalu berkata, "Jangan tunggu aku untuk berbuka, ya, Dinda. Aku pasti pulang agak malam setelah kajian dan tarawih." Aku mengangguk, meski dalam hati ada sedikit kekecewaan. Aku ingin berbuka bersama suamiku, ingin merasakan kebersamaan yang selama ini kuimpikan. Tapi, aku juga tidak ingin menjadi istri yang egois. Hari-hari berlalu,
dan aku mulai merasa ada yang aneh. Jika memang Mas Rifki diundang ke berbagai masjid untuk mengisi kajian, mengapa ia tidak pernah menyebutkan di mana tepatnya ia berceramah? Aku pernah bertanya dengan nada bercanda, "Mas, masjid mana yang paling sering mengundang? Kali-kali aku ingin ikut mendengarkan kajian Mas." Bukannya menjawab dengan antusias, Mas Rifki justru terdiam sejenak sebelum tersenyum tipis. "Ah, banyak, Din. Ganti-ganti terus, jadi susah diingat," katanya ringan. Jawaban itu seharusnya tidak membuatku berpikir macam-macam, tetapi entah mengapa hatiku terasa tidak nyaman. Mengapa ia tidak menyebutkan satu masjid pun? Mengapa ia tidak pernah mengajakku sekali saja untuk menemani? Bukankah sebagai istrinya, aku seharusnya bisa ikut mendukung dakwahnya secara langsung? Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang kemerahan menerobos masuk melalui jendela ruang tamu. Aku melirik jam dinding. Hampir pukul 5 sore. Seperti biasa, aku sendirian di rumah, menunggu waktu berbuka. Sejak awal Ramadan, momen berbuka puasa yang dulu kubayangkan penuh kebersamaan justru berubah menjadi saat-saat yang paling sepi. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan memasak menu favorit Mas Rifki, kolak pisang dan ayam bakar madu. Namun, entah kenapa, hari ini aku merasa begitu bosan. Aku rindu suasana sore di luar, melihat orang-orang berjalan santai sambil mencari takjil, menyaksikan langit yang perlahan berubah warna menjelang maghrib. Aku rindu suasana Ramadan yang dulu sering kunikmati sebelum menikah, bersama teman-teman mencari es campur di sudut pasar, atau sekadar berjalan-jalan menikmati semilir angin sore. Aku memutuskan untuk keluar sebentar. Tidak jauh, hanya di sekitar komplek untuk membeli beberapa takjil tambahan. Lagi pula, aku sudah terlalu lama mengurung diri di rumah. Aku mengambil jilbab dan tas kecilku, lalu beranjak menuju pintu. Namun, baru saja aku memegang gagang pintu, suara Mas Rifki terdengar dari belakang. "Dinda, mau kemana?" Aku sedikit terkejut. Aku tidak menyadari bahwa ia sudah pulang. Biasanya, di jam-jam seperti ini, ia sedang dalam perjalanan ke kajian, yang selalu dikatakannya itu. Aku berbalik dan tersenyum tipis. "Aku mau beli takjil sebentar, Mas. Bosan di rumah terus." Reaksi Mas Rifki di luar dugaanku. Ia melangkah mendekat dengan ekspresi serius. "Tidak usah keluar, Dinda. Lebih baik di rumah saja," katanya tegas. Aku mengerutkan kening. Ini pertama kalinya ia melarangku untuk keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selama ini, ia selalu memberi kebebasan padaku, selama aku menjaga diri dan berpakaian sesuai tuntunan agama. Tapi sekarang, ada nada berbeda dalam suaranya. Seolah-olah ia takut aku pergi keluar, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia cegah. "Kenapa, Mas?" tanyaku pelan. Mas Rifki menarik napas panjang, lalu mengusap tengkuknya. "Ya, lebih baik di rumah saja. Ramai di luar, kurang baik kalau istri seorang ustadz sering keluar-keluar sendirian." Aku terdiam. Alasan itu terdengar aneh bagiku. Sejak kapan keluar sebentar untuk membeli takjil menjadi hal yang tidak pantas bagi istri seorang ustadz? Bukankah banyak perempuan lain yang juga keluar rumah untuk keperluan yang sama? Tapi, aku cuma mau ke warung depan. "Tidak jauh, kok," kataku, mencoba melihat reaksinya. Namun, Mas Rifki tetap menggeleng. Kali ini ekspresinya lebih serius. "Dinda, tolong dengarkan aku. Aku ingin kamu tetap di rumah." Nada suaranya begitu tegas, hampir seperti perintah. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa aku bukan anak kecil yang bisa dilarang-larang tanpa alasan jelas. Tapi sesuatu dalam cara bicaranya membuatku mengurungkan niat. Aku tidak ingin membuat suasana menjadi tegang. "Baik, Mas," jawabku akhirnya, meskipun dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Aku melepas kembali jilbabku dan berjalan kembali ke dapur, berusaha mengalihkan pikiranku dengan menata meja makan. Tapi pikiranku terus berputar, bertanya-tanya tentang sikap Mas Rifki yang aneh. Aku mencuri pandang ke arahnya. Ia tampak gelisah, duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, sesekali melirik ke arahku. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku bisa merasakannya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa ada jarak di antara kami. Sebuah dinding tak kasat mata yang tiba-tiba muncul,
memisahkan aku dari suami yang dulu begitu dekat denganku. Sore itu, aku tidak pergi keluar rumah. Aku tetap diam, mengikuti keinginan Mas Rifki. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu dalam hatiku yang tidak bisa diabaikan lagi. Rasa curiga yang perlahan mulai tumbuh. Sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehku, kini mulai menyelinap masuk ke dalam pikiranku. Apa yang sebenarnya Mas Rifki sembunyikan? Dan mengapa ia begitu ingin aku tetap di rumah? Hari demi hari berlalu, dan aku mulai merasakan kehampaan yang semakin menusuk. Ramadan yang seharusnya penuh kehangatan justru terasa begitu dingin dan sepi. Setiap sore, aku hanya bisa duduk di rumah, menunggu waktu berbuka sendirian. Awalnya, aku mencoba menghibur diri dengan kesibukan, memasak menu berbuka yang bervariasi setiap hari, membaca buku, atau sekadar menonton acara televisi bertema Ramadan. Tapi tidak peduli seberapa sibuk aku mencoba mengalihkan perhatian, perasaan bosan dan kesepian itu tetap ada. Aku seringkali duduk di dekat jendela, memandangi jalanan di depan rumah yang mulai ramai oleh orang-orang yang ngabuburit. Anak-anak kecil berlarian membawa balon, para ibu-ibu sibuk memilih takjil di warung, dan para remaja berjalan bersama teman-temannya, menikmati sore yang cerah. Aku ingin keluar, ingin merasakan udara segar, ingin ikut menikmati suasana Ramadan yang semarak itu. Namun, kata-kata Mas Rifki beberapa hari lalu masih terngiang di kepalaku. Lebih baik di rumah saja, Dinda. Aku tidak pernah membantah suamiku, tapi semakin lama, aku merasa terkekang. Apakah aku salah jika ingin keluar sebentar untuk menikmati sore? Aku bukan anak kecil yang harus dikurung di dalam rumah. Aku adalah seorang istri yang seharusnya bisa menikmati hidup dengan bebas, selama aku tetap menjaga batas-batas sebagai seorang muslimah. Sore itu, aku tidak bisa lagi menahan keinginan untuk berbicara pada Mas Rifki. Setelah berbuka, saat ia tengah duduk di ruang tamu sambil mengecek ponselnya, aku mendekatinya perlahan. "Mas," panggilku lembut. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan ekspresi datar. "Ya, Dinda? Ada apa?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku ingin jalan-jalan sore ngabuburit. Mas, aku tidak butuh ditemani. Aku hanya butuh izin dari Mas," kataku hati-hati. Sekilas, aku melihat sorot mata Mas Rifki berubah. Ia terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu di dalam pikirannya. Aku menunggu dengan sabar, meskipun dalam hatiku ada sedikit kekhawatiran bahwa ia akan melarangku lagi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mas Rifki mengangguk pelan. "Baiklah," katanya singkat. Aku hampir tidak percaya dengan jawabannya. "Serius, Mas?" tanyaku memastikan. Ia tersenyum tipis. "Iya, tidak apa-apa. Kalau itu bisa membuatmu lebih senang." Aku merasa lega, tetapi sekaligus heran. Mengapa kali ini ia langsung mengizinkan? Padahal sebelumnya, ia begitu tegas melarangku untuk keluar rumah. Tapi aku tidak ingin berpikir terlalu jauh. Yang penting, aku akhirnya bisa menghirup udara segar di luar. Keesokan harinya, setelah menyiapkan hidangan berbuka, aku mengenakan jilbab dan berjalan keluar rumah dengan perasaan yang ringan. Udara sore begitu sejuk, angin bertiup pelan membawa aroma manis dari penjual kolak di sudut jalan. Aku berjalan menyusuri trotoar, menikmati suasana Ramadan yang sudah lama tidak kurasakan. Tapi entah kenapa, di tengah perasaan bahagia itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku merasa seperti sedang diawasi. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku tidak melihat siapapun yang mencurigakan, hanya orang-orang yang sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus mengikuti langkahku. Sore itu, aku sedang sibuk di dapur, mengiris buah untuk es campur yang akan aku sajikan sebagai takjil berbuka. Pikiran masih melayang-layang memikirkan percakapan dua ibu-ibu yang kudengar kemarin. Aku ingin sekali bertanya langsung kepada Mas Rifki, tapi aku takut dugaanku salah. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, apalagi aku tahu suamiku adalah seorang ustadz yang dihormati. Aku tidak ingin mencoreng namanya hanya karena kecurigaan yang belum tentu benar. Namun, hati kecilku terus terusik. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin kuat perasaan gelisah itu.
Aku tidak tahu apakah aku hanya terlalu curiga atau memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mas Rifki. Saat aku sibuk dengan pikiranku sendiri, terdengar suara ketukan di pintu depan. Aku segera mengeringkan tangan dan berjalan ke arah pintu. Ketika aku membukanya, aku mendapati Bu Mei, tetangga sebelah rumah, berdiri di sana dengan wajah cemas. "Dinda, aku harus bicara denganmu," katanya cepat, seolah tidak ingin membuang waktu. Aku mengernyitkan dahi. Bu Mei adalah tetangga yang baik, sering mengobrol denganku tentang hal-hal ringan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. "Ada apa, Bu?" tanyaku, memberi isyarat agar beliau masuk. Bu Mei menggeleng cepat. "Lebih baik bicara di sini saja. Ini penting." Jantungku berdebar. Aku melirik ke dalam rumah, memastikan Mas Rifki belum pulang, lalu kembali menatap Bu Mei. "Baik, ada apa?" Bu Mei menarik napas dalam, seolah ragu untuk berbicara. "Maaf kalau aku lancang, Dinda, tapi aku merasa kamu berhak tahu." Aku semakin tidak sabar. "Tahu apa, Bu?" Bu Mei menatapku penuh simpati. "Aku melihat Ustadz Rifki kemarin." Aku menelan ludah. "Di mana?" tanyaku dengan suara yang hampir bergetar. "Di daerah kota, sekitar 20 menit dari sini," jawabnya pelan. Tapi yang membuatku terkejut, dia tidak sendirian, Dinda. Ada seorang perempuan bersamanya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap Bu Mei tanpa berkedip, mencoba mencerna kata-katanya. "Perempuan?" ulangku, berharap aku salah dengar. Bu Mei mengangguk, raut wajahnya penuh keprihatinan. "Ya, mereka berjalan bersama, tampak akrab, dan..." Bu Mei menggigit bibir, ragu untuk melanjutkan. "Dan apa, Bu?" desakku. Bu Mei menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Mereka bergandengan tangan, Dinda." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalaku. Aku merasa sesak, seperti ada sesuatu yang mencengkeram dadaku erat-erat. Aku ingin mengatakan bahwa Bu Mei pasti salah lihat, bahwa itu bukan Mas Rifki, bahwa ada penjelasan yang logis untuk semua ini. Tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu yang selama ini hanya berupa kecurigaan samar kini berubah menjadi kenyataan yang nyata. Aku menggeleng pelan, mencoba mencari alasan. Mungkin itu hanya seseorang yang mirip Mas Rifki, Bu." Bu Mei menggeleng cepat. "Tidak mungkin, Dinda. Aku mengenal suamimu. Aku bahkan sempat memanggil namanya, tapi dia buru-buru pergi, seolah tidak ingin terlihat oleh orang yang mengenalnya." Dada ini semakin sesak. Aku menggenggam jemariku sendiri, mencoba menenangkan diri. "Bu Mei yakin?" tanyaku lagi, berharap ada kemungkinan bahwa beliau salah. Sebagai jawaban, Bu Mei merogoh tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Aku tahu ini akan sulit dipercaya, jadi aku merekamnya. Aku menahan napas saat Bu Mei memperlihatkan video di ponselnya. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pria yang sangat aku kenali, Mas Rifki, berjalan di trotoar, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Di sampingnya, seorang wanita berkerudung panjang berwarna pastel menggenggam tangannya. Mereka berjalan berdampingan, dan jelas sekali, dari cara mereka berbicara dan tertawa, ada kedekatan di antara mereka. Aku hampir tidak bisa bernapas. Ini bukan hanya kecurigaan. Ini adalah kenyataan. Tanganku gemetar saat aku menyerahkan kembali ponsel Bu Mei. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Suamiku, seorang ustadz yang selalu mengajarkan tentang kesetiaan dan kejujuran, ternyata menyimpan rahasia yang begitu besar di belakangku? Bu Mei menatapku dengan penuh simpati. "Maaf, Dinda. Aku tidak tahu harus menyampaikan ini bagaimana. Aku hanya tidak ingin kamu terus dalam kebohongan." Aku mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Terima kasih, Bu Mei. Aku butuh waktu untuk berpikir." Bu Mei menepuk bahuku lembut sebelum pamit pulang, meninggalkanku dalam lautan pikiran yang kacau. Aku berdiri di depan pintu rumah, merasakan dada ini semakin sesak. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin mengabaikan kenyataan ini. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Aku tidak bisa terus menutup mata. Sekarang,
Aku hanya punya satu pilihan, mencari tahu siapa wanita itu dan mengungkap kebenaran. Setelah Bu Mei pergi, aku masih berdiri di depan pintu rumah, membiarkan angin sore menerpa wajahku yang terasa panas. Dadaku terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan dari dalam. Aku tidak ingin percaya, tapi bagaimana mungkin aku mengabaikan sesuatu yang sudah jelas di depan mataku? Video itu, suara tawa mereka, tangan mereka yang saling menggenggam, itu bukan sekadar kebetulan atau kesalahpahaman. Itu adalah pengkhianatan yang nyata. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah lemas. Tanganku gemetar saat aku meraih ponsel yang tergeletak di meja ruang tamu. Aku ingin segera menghubungi Mas Rifki, ingin menuntut penjelasan darinya saat itu juga. Tapi jari-jariku berhenti di atas layar. Aku ragu. Jika aku menanyakannya sekarang, dia bisa saja mengelak. Dia bisa saja berbohong. Dan aku tidak ingin hanya mendengar kata-kata. Aku butuh bukti lebih banyak. Aku butuh kepastian yang tidak bisa dibantah. Dengan tangan masih gemetar, aku memutuskan untuk menonton ulang video dari Bu Mei. Aku memperbesar gambarnya, mencoba memperhatikan setiap detail. Wanita itu, siapa dia? Wajahnya tidak terlalu jelas karena video diambil dari kejauhan. Tapi ada sesuatu tentangnya yang membuat hatiku semakin berdebar. Aku mencoba mengingat semua perempuan yang pernah disebut-sebut oleh Mas Rifki. Apakah dia seorang jamaah pengajian? Atau mungkin seseorang dari masa lalunya? Ataukah? Pikiran itu terhenti ketika aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku dalam video. Di tangan kiri wanita itu, ada sebuah gelang emas dengan liontin kecil berbentuk hati. Aku merasa pernah melihat gelang itu sebelumnya. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat. Dan kemudian, kesadaran itu datang seperti tamparan keras. Aku pernah melihat gelang yang sama di pergelangan tangan seorang wanita yang datang ke pengajian di masjid beberapa bulan lalu. Seorang janda yang baru pindah ke kelurahan sebelah. Seorang wanita yang, saat itu, Mas Rifki pernah sebut dalam sebuah percakapan singkat di rumah. Dia butuh bimbingan, Dinda. Kasihan, hidupnya penuh cobaan. Kata Mas Rifki waktu itu ketika aku bertanya tentang wanita yang sering datang ke masjid belakangan ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa bimbingan yang dimaksud ternyata bisa berarti sesuatu yang jauh lebih dari sekadar pengajian. Aku merasakan perutku mual. Apakah benar wanita itu yang ada dalam video? Jika iya, apakah itu berarti Mas Rifki bukan hanya mengenalnya, tapi juga memiliki hubungan khusus dengannya? Aku harus memastikan. Tanpa berpikir panjang, aku membuka media sosial dan mulai mencari. Untungnya, aku masih mengingat nama wanita itu, Farah. Aku mengetikkan namanya di kolom pencarian, dan dalam hitungan detik, profilnya muncul di layar. Aku menggulir ke bawah, melihat beberapa foto yang dia unggah. Dan kemudian, aku menemukannya. Sebuah foto yang diambil di sebuah kafe dengan pemandangan kota di belakangnya. Foto itu diambil dari sudut yang tidak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat lengan kirinya yang mengenakan gelang yang sama dengan yang ada di video. Tidak ada pria di dalam foto itu, tapi keterangan yang dia tulis membuatku merasa seperti tenggelam dalam ombak yang menghantam dari segala arah. Seseorang yang spesial membuat Ramadan tahun ini lebih indah. Terima kasih atas semua waktumu. Aku tidak perlu lagi menebak-nebak. Hatiku sudah tahu jawabannya. Aku ingin marah. Aku ingin menangis. Aku ingin menghancurkan ponsel ini dan berharap semua yang aku lihat hanyalah mimpi buruk. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa duduk terdiam di ruang tamu, merasakan tubuhku melemah. Suara adzan maghrib berkumandang, menandakan waktu berbuka puasa. Biasanya, suara ini adalah momen yang kutunggu-tunggu setiap hari. Tapi kali ini, aku bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri dan mengambil segelas air. Aku hanya menatap kosong ke dinding, bertanya pada diriku sendiri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Pintu pagar terbuka, lalu langkah kaki Mas Rifki terdengar mendekat. Aku buru-buru menyeka air mata yang mulai menggenang dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah mengetahui segalanya. Belum. Pintu terbuka, dan Mas Rifki masuk dengan senyum tenang di wajahnya, seolah tidak ada yang terjadi. Assalamualaikum,
Dinda, sapanya sambil meletakkan tasnya di kursi. Aku berusaha keras untuk membalas senyumnya, meskipun dalam hati aku merasa sakit yang luar biasa. Waalaikumsalam, Mas, jawabku pelan. Dia duduk di sofa, mengambil gelas berisi air putih, lalu meneguknya perlahan. Kamu sudah berbuka? Tanyanya santai. Aku menggeleng, lalu buru-buru berdiri menuju dapur. Aku takut jika aku terus duduk di dekatnya, emosiku akan meledak begitu saja. Di dapur, aku mengepalkan tangan, mencoba menenangkan diri. Tenang, Dinda. Jangan gegabah. Kamu harus menyusun rencana. Aku tahu satu hal. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus mencari cara agar kebenaran ini terungkap tanpa ada celah bagi Mas Rifki untuk mengelak. Dan untuk itu, aku harus bertindak dengan cermat. Sejak pertemuanku dengan Bu Mei, pikiranku tidak pernah tenang. Aku seperti hidup di antara kenyataan dan ilusi, mencoba menyangkal fakta yang ada di depan mata, tetapi bukti yang kumiliki terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap kali aku menatap Mas Rifki, ada perasaan asing yang menyelimutiku. Perasaan bahwa pria yang selama ini kucintai dan kuhormati ternyata bukanlah orang yang selama ini kukenal. Aku tahu aku tidak bisa langsung menghadapi Mas Rifki. Dia bisa saja berkelit, mencari alasan, atau bahkan memutarbalikkan keadaan. Aku harus memiliki lebih banyak bukti, bukti yang tak terbantahkan, bukti yang akan membuatnya tak bisa lagi mengelak. Malam itu, saat Mas Rifki sudah terlelap, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Tanganku gemetar saat aku menekan tombol daya. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan adalah sebuah pelanggaran privasi, tapi dalam hatiku, aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Layar menyala, menampilkan foto kami berdua sebagai wallpaper. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku mencoba membuka ponselnya, tetapi terkunci dengan pola. Aku mendesah pelan. Aku sudah menduga ini. Aku menutup layar dan kembali meletakkan ponselnya di tempat semula. Aku tidak ingin mengambil risiko Mas Rifki terbangun dan memergokiku. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana lain. Aku harus mencari informasi dari luar, dari orang-orang yang mungkin tahu tentang hubungan Mas Rifki dan wanita itu. Tapi aku tidak bisa bertanya secara terang-terangan. Aku harus melakukan ini dengan hati-hati. Sore itu, setelah Mas Rifki berangkat untuk mengisi kajian, aku berpakaian rapi dan mengenakan kerudung panjang agar tidak mudah dikenali. Aku berencana pergi ke kelurahan sebelah, tempat wanita itu tinggal. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi aku yakin jika aku cukup sabar, aku akan menemukan sesuatu. Setibanya di sana, aku mulai berjalan perlahan di sekitar area pemukiman, mengamati sekitar. Aku tidak bisa langsung bertanya kepada orang-orang tentang seorang wanita bernama Farah. Itu akan terlalu mencurigakan. Jadi, aku mencoba pendekatan yang lebih halus. Aku memasuki sebuah warung kecil dan berpura-pura membeli beberapa barang. Sambil menyerahkan uang kepada pemilik warung, aku berkata dengan nada santai, "Ibu, saya dengar di daerah sini ada seorang janda muda yang baru pindah. Kebetulan saya sering ikut pengajian, jadi ingin tahu kalau beliau butuh teman ngobrol atau bimbingan." Pemilik warung, seorang wanita parubaya dengan kerudung lusuh, mengangguk. "Oh, yang dimaksud mungkin Bu Farah, ya?" "Iya, dia memang baru pindah sekitar 3 bulan lalu. Orangnya ramah, sering datang ke pengajian juga." Hatiku mencelos mendengar nama itu. "Oh, begitu. Dia tinggal di mana, Bu?" Tanyaku sambil berusaha menjaga nada suaraku tetap santai. Wanita itu menunjuk ke arah jalan kecil di samping warung. Rumahnya di ujung gang itu, yang pagar putih. Aku menelan ludah. Sekarang, aku tahu di mana wanita itu tinggal. Aku mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung dan melangkah keluar dengan perasaan yang campur aduk. Aku berdiri di seberang gang kecil itu, menatap rumah dengan pagar putih yang disebutkan tadi. Itu rumahnya. Rumah wanita yang diduga memiliki hubungan dengan suamiku. Aku ingin segera masuk, ingin bertanya langsung, ingin mendengar pengakuannya. Tapi aku tahu itu bukan tindakan yang bijak. Jika aku bertindak gegabah, aku bisa kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Jadi, aku memilih untuk mengamati dari kejauhan.
Aku menunggu di sebuah bangku di bawah pohon, berpura-pura sibuk dengan ponselku. 15 menit berlalu. Tidak ada tanda-tanda siapapun keluar dari rumah itu. Aku mulai merasa sia-sia menunggu, sampai tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Sebuah motor berhenti di depan rumah itu. Dan orang yang turun dari motor itu adalah Mas Rifki. Aku langsung menunduk, takut jika dia melihatku. Jari-jariku mencengkeram ujung kerudung dengan erat, berusaha menahan gemetar yang mulai merambat ke seluruh tubuhku. Aku mengangkat sedikit wajahku, mengintip dari balik kerudung. Mas Rifki mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, seorang wanita membukakan pintu. Farah. Mereka berbicara sebentar di depan pintu, lalu Mas Rifki melangkah masuk. Pintu ditutup. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Dadaku terasa seperti dihantam palu godam. Aku ingin berlari ke sana, ingin menerobos masuk dan berteriak di depan mereka. Tapi aku tidak bisa. Aku masih perlu lebih banyak bukti. Aku tidak bisa gegabah. Dengan tangan gemetar, aku buru-buru mengambil ponselku dan memotret rumah itu. Kemudian, aku merekam video singkat dari kejauhan, memastikan bahwa aku memiliki bukti bahwa Mas Rifki benar-benar datang ke rumah Farah. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, tapi akhirnya, pintu rumah itu terbuka kembali. Mas Rifki keluar dengan ekspresi santai, seperti tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat layarnya sebentar, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku sebelum menaiki motornya dan pergi. Aku menghela napas panjang. Hatiku remuk. Tapi di sisi lain, aku merasa lebih yakin dengan keputusanku. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mengungkap kebenaran ini. Dengan langkah gemetar, aku berdiri dan berjalan menjauh. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terus dibohongi. Aku akan mencari tahu segalanya, sampai tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang dengan punggung bersandar pada kepala tempat tidur, menatap ponsel yang ada di tanganku. Jemariku menggenggam erat perangkat kecil itu, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya pegangan yang tersisa dalam hidupku. Foto-foto dan video yang kusimpan sebagai bukti seakan-akan menyala dalam gelap, mengingatkanku pada kenyataan pahit yang harus kutelan. Aku mendengar suara detik jam di dinding, lambat dan terasa menyiksa. Setiap detiknya membawa aku lebih dekat ke momen yang akan mengubah segalanya. Aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menunda ini lebih lama lagi. Aku harus menghadapi Mas Rifki malam ini. Aku harus mendapatkan pengakuan darinya. Dari balik jendela, suara-suara dari masjid sekitar mulai terdengar. Para jamaah yang bersiap untuk sahur, ibu-ibu yang mulai menyalakan kompor, dan azan pertama yang bergema lembut di udara. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Mas Rifki masih tertidur di sampingku, napasnya terdengar teratur. Aku menoleh ke arahnya, mengamati wajahnya dalam remang-remang cahaya lampu tidur. Ada saat-saat di mana aku begitu mencintai pria ini, begitu mempercayainya, begitu mengaguminya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ustadz. Tapi sekarang, aku merasa seolah-olah aku sedang berbaring di sebelah seorang asing. Seseorang yang tidak lagi bisa kupahami. Aku menyentuh lengannya, mengguncangnya perlahan. Mas, bangun. Mas Rifki mengerjapkan matanya perlahan, tampak sedikit bingung. HM? Sudah sahur. Aku menelan ludah. Belum, Mas. Aku mau bicara. Nada suaraku membuatnya langsung terjaga sepenuhnya. Ia bangkit perlahan, bersandar pada kepala tempat tidur. Matanya menyipit, menatapku dengan kebingungan. Ada apa, Dinda? Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan gemetar dalam suaraku. Mas, aku tahu semuanya. Alisnya berkerut. Tahu apa? Aku tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku mengambil ponselku dan membuka galeri, lalu menyerahkan layar itu padanya. Video dari Bu Mei, foto-foto yang kuambil dari media sosial, serta rekaman yang kubuat tadi sore saat dia keluar dari rumah wanita itu, semua ada di sana. Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah saat ia mulai memahami apa yang kulakukan. Tangannya menggapai ponsel itu,
Tapi aku menariknya kembali. "Jangan berbohong, Mas," kataku dengan suara yang bergetar. "Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah tahu siapa wanita itu. Aku tahu Mas Rifki sering ke rumahnya. Aku tahu Mas Rifki bukan hanya sekadar membimbingnya. Aku butuh jawaban. Sekarang." Mas Rifki menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku bisa melihat pikirannya berputar, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. "Dinda, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya akhirnya, suaranya lebih tenang dari yang aku harapkan. "Aku memang mengenal Farah. Aku membantunya. Dia butuh bimbingan. Dia seorang janda yang..." "Cukup, Mas," potongku. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan emosi yang mendidih di dalam dada. Kalau ini hanya soal bimbingan, kenapa Mas menggandeng tangannya di depan umum? Kenapa Mas merahasiakan ini dariku? Kenapa Mas pergi ke rumahnya diam-diam? Mas Rifki terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot panik di matanya. Aku mendesaknya lebih jauh. "Kalau ini hanya soal dakwah, kenapa Mas tidak pernah bilang padaku? Kenapa Mas harus sembunyi-sembunyi?" Hening. Aku bisa merasakan udara di antara kami berubah, seolah-olah ada dinding yang baru saja runtuh. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Mas Rifki menundukkan kepalanya. Aku memang berniat menikahinya." Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan keras di dada. Aku merasakan seluruh tubuhku melemas, tetapi aku menolak untuk menunjukkan kelemahanku. Aku menegakkan punggungku, menggenggam ujung selimut erat-erat. "Kenapa?" tanyaku lirih. Mas Rifki mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan sesuatu yang menyerupai rasa bersalah. "Dia sendirian, Dinda. Dia tidak punya siapa-siapa. Aku ingin menolongnya. Islam memperbolehkan poligami. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku merasa ini adalah kewajibanku." Aku terkekeh pahit. "Kewajiban? Sejak kapan menyembunyikan sesuatu dari istrimu menjadi bagian dari kewajiban?" Mas Rifki menghela napas, tapi dia tidak membantahku. Aku menatapnya tajam. "Kalau memang Mas ingin menikahinya, kenapa Mas tidak bicara denganku dari awal? Kenapa harus berbohong? Kenapa harus diam-diam?" Dia terdiam. Aku tahu jawabannya. Karena dia tahu aku tidak akan pernah menyetujuinya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan bukanlah sekadar tentang poligami atau membantu seseorang. Ini tentang kebohongan, tentang pengkhianatan, tentang keputusan yang diambil tanpa memikirkan perasaan pasangan yang sah. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan, pengakuannya. Tapi entah kenapa, bukannya merasa lega, aku justru merasa semakin hancur. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang dari yang aku bayangkan. "Mas, aku mungkin istrimu, tapi aku juga manusia. Aku punya perasaan, aku punya harga diri. Dan kalau Mas pikir aku akan menerima ini begitu saja, Mas salah besar." Aku bangkit dari tempat tidur, meninggalkannya yang masih terduduk di sana, termangu. Aku berjalan keluar kamar, ke dapur, menyalakan lampu. Tapi aku tidak benar-benar ingin makan sahur. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Satu hal yang aku tahu pasti, pernikahanku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Aku duduk di meja makan dengan cangkir teh yang belum kusentuh di depanku. Cairan di dalamnya sudah mendingin, sama seperti perasaanku saat ini. Aku masih bisa mendengar suara langkah kaki Mas Rifki dari dalam kamar, seakan dia juga tidak bisa tidur setelah pengakuannya tadi. Aku menggenggam pinggiran meja erat-erat, mencoba mengendalikan getaran di tubuhku. Setiap kata yang diucapkannya terus berulang di kepalaku. Aku memang berniat menikahinya. Dia butuh perlindungan. Islam memperbolehkan poligami. Seolah-olah itu adalah jawaban yang bisa menyelesaikan segalanya. Seolah-olah kata-kata itu cukup untuk meredakan luka yang dia ciptakan di hatiku. Aku menghela napas panjang. Rasa sakit ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku tahu aku harus berbicara lagi dengannya. Aku tidak bisa membiarkan ini menggantung tanpa kepastian. Dengan langkah yang lebih tegas dari sebelumnya, aku bangkit dari kursi dan kembali ke kamar.
Mas Rifki masih duduk di tepi ranjang. Dia menoleh begitu aku masuk. Ekspresi wajahnya sulit ditebak. Aku tidak membuang waktu. Mas, kataku pelan, tapi penuh ketegasan. Kalau memang ini niat Mas, kalau memang Mas ingin menikahi Farah, apakah Mas pernah memikirkan perasaanku? Mas Rifki menarik napas, lalu mengangguk pelan. Dinda, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepedihan. Tanggung jawab? Mas tahu apa arti tanggung jawab dalam pernikahan? Kalau Mas benar-benar bertanggung jawab, Mas tidak akan merahasiakan ini. Mas tidak akan membiarkan aku mengetahui ini dari orang lain. Mas tidak akan membiarkan aku merasa seperti orang bodoh. Dia terdiam. Aku menatapnya dalam-dalam. Apa yang Mas lihat di Farah sampai-sampai Mas rela mempertaruhkan pernikahan kita? Dia menggeleng. Ini bukan soal perasaan, Dinda. Aku hanya ingin menolongnya. Aku menutup mataku sejenak, menahan kemarahan yang hampir meledak. Jadi menolongnya harus dengan menikahinya? Tidak ada cara lain? Tidak bisa dengan membimbingnya dari jauh? Atau mungkin, membantu secara finansial jika dia kesulitan? Aku ingin memberikan perlindungan yang lebih baik, jawabnya cepat. Aku terkekeh pahit. Mas, kalau memang niat Mas suci, kalau memang ini hanya soal membantu, kenapa Mas tidak pernah membicarakannya denganku sejak awal? Kenapa harus ada kebohongan? Kenapa harus diam-diam? Dia terdiam lebih lama kali ini. Aku melipat tangan di dada, menatapnya dengan sorot penuh luka. Jujur saja, Mas, ini bukan soal agama, ini bukan soal kewajiban, ini soal keinginan. Mas menginginkannya, dan Mas takut aku tidak akan setuju, jadi Mas memilih untuk berbohong. Sorot matanya berubah. Ada sesuatu dalam tatapannya yang mengatakan bahwa aku benar. Aku menelan ludah, merasa dadaku semakin sesak. Mas selalu mengajarkan kejujuran, tentang bagaimana Islam mengajarkan seorang suami untuk berlaku adil dan terbuka. Tapi sekarang, Mas tidak hanya menyakitiku dengan niat Mas, tapi dengan cara Mas melakukannya. Dia menghela napas panjang, akhirnya mengakui, aku takut kamu akan meninggalkanku kalau aku jujur dari awal. Hatiku semakin remuk. Jadi Mas lebih memilih berbohong? Lebih memilih menyakitiku perlahan-lahan. Aku merasa kepalaku berat, seolah-olah semua beban yang kutanggung selama ini semakin menghimpitku. Aku berjalan mendekati meja rias, menatap pantulan diriku sendiri di cermin. Aku melihat seorang wanita yang kelelahan, matanya sembab, hatinya remuk, tetapi masih berdiri tegak. Aku berbalik menghadapnya lagi. Mas, aku ingin bertanya satu hal, dan aku ingin jawaban jujur dari Mas. Dia mengangguk pelan. Jika aku tidak pernah mengetahui semua ini, apakah Mas akan tetap menikahinya tanpa memberitahuku? Keheningan yang menyusul pertanyaanku terasa menyesakkan. Mas Rifki tidak langsung menjawab, dan dalam diam itulah aku menemukan jawabannya. Aku merasakan air mataku menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menangis di depannya lagi. Aku sudah cukup menangis. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menguatkan hatiku. Dinda, suara Mas Rifki terdengar lebih lembut sekarang, seolah dia menyadari betapa dalamnya luka yang telah dia buat. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tersenyum miris. Cinta. Aku menggeleng pelan. Mas, cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta adalah tentang kepercayaan. Dan Mas sudah menghancurkan itu. Aku melangkah mundur, menciptakan jarak di antara kami. Aku tahu, percakapan ini tidak akan membawa perubahan besar. Mas Rifki tetap dengan keyakinannya, dan aku tidak tahu lagi bagaimana aku bisa melihatnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Aku merasa kosong. Luka ini terlalu dalam, dan aku tidak tahu apakah masih ada jalan untuk menyembuhkannya. Malam itu, aku tidur di ruang tamu, membiarkan dinding menjadi batas di antara kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan diriku terus tersakiti seperti ini. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah jendela ruang tamu, menyinari wajahku yang masih terasa lelah.
Aku terbangun dengan tubuh yang kaku setelah pertengkaran kami. Aku tidur di sofa. Tetapi lebih dari itu, hatiku yang terasa lebih sakit. Aku tetap berbaring di sana, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Aku mencoba mengingat bagaimana pernikahan ini dimulai. Bagaimana aku begitu bahagia saat pertama kali menjadi istrinya. Bagaimana aku dulu merasa aman dalam dekapannya. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Sesuatu yang perlahan berubah menjadi ilusi. Aku tahu aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus seperti ini, hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan ketidakadilan. Tapi pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam satu malam. Ada janji yang telah diucapkan, ada harapan yang pernah dibangun bersama. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa, di balik semua rasa sakit ini, aku masih mencintainya. Aku akhirnya bangkit, berjalan ke kamar dengan langkah berat. Mas Rifki sedang duduk di tepi ranjang, bersiap mengenakan pecinya. Dia menoleh begitu melihatku masuk. Ada sorot ragu di matanya, seakan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana harus memulainya. Aku tidak ingin membuang waktu. Mas, aku mau bicara. Dia meletakkan pecinya, mengangguk pelan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah berpikir. Aku tidak bisa menjalani pernikahan ini seperti biasa setelah semua yang terjadi. Dia menghela napas, menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas bilang Mas ingin menikahi Farah karena ingin menolongnya. Tapi, Mas sadar tidak? Dalam prosesnya, Mas justru menyakitiku. Apakah Mas benar-benar yakin ini adalah keputusan yang adil? Dia tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat pikirannya berputar, mencari jawaban yang paling tepat. Aku tahu ini sulit untukmu, Dinda, katanya akhirnya. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku masih mencintaimu. Aku terkekeh pelan, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawaku. Mas bilang mencintaiku, tapi Mas memilih keputusan yang Mas tahu akan menghancurkan hatiku. Kalau memang mencintaiku, kenapa Mas tidak memilih untuk mempertahankan pernikahan kita seperti dulu? Dia terdiam. Aku melanjutkan, suaraku semakin bergetar. Mas tidak bisa memiliki semuanya sekaligus. Mas harus memilih. Aku melihat ekspresinya berubah, seolah-olah dia baru menyadari bahwa ini bukan hanya soal dirinya sendiri. Ini tentang aku. Ini tentang bagaimana keputusannya akan mempengaruhi hidupku. Jadi, kamu ingin aku memilih antara kamu atau Farah? Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk perlahan. Ya, Mas. Jika Mas benar-benar ingin menikahi dia, maka aku akan mundur. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Mungkin dia tidak mengira aku akan berkata seperti ini. Mungkin dia mengira aku akan bertahan, seperti istri-istri lain yang menerima poligami tanpa pilihan lain. Tapi aku bukan mereka. Aku tidak bisa menjalani hidup dengan hati yang terus-menerus dilukai. Aku tidak ingin kehilanganmu, Dinda, katanya lagi, kali ini lebih putus asa. Aku hanya ingin melakukan hal yang benar. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Hal yang benar menurut siapa, Mas? Menurut agama? Menurut masyarakat? Atau menurut hati Mas sendiri? Dia menundukkan kepalanya lagi, terdiam cukup lama. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa memaksamu, Mas. Tapi aku juga tidak bisa memaksakan diriku untuk menerima sesuatu yang tidak bisa kuterima. Jika Mas memang yakin ingin menikahinya, maka aku akan pergi. Aku lebih memilih kehilangan pernikahan ini daripada kehilangan harga diriku. Aku bangkit dari tempat tidur, meninggalkannya dengan pikirannya sendiri. Aku berjalan ke lemari, membuka pintunya, dan mulai mengeluarkan beberapa pakaian. Aku tidak tahu apakah ini hanya gertakan, atau apakah aku benar-benar akan pergi. Tapi aku ingin dia tahu bahwa aku serius. Bahwa aku tidak bisa diperlakukan seperti ini tanpa konsekuensi. Saat aku memasukkan pakaianku ke dalam koper, aku mendengar langkah kakinya mendekat. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku. Dinda, suaranya terdengar lebih berat kali ini. Aku butuh waktu. Aku berhenti sejenak, lalu berbalik menatapnya. Waktu untuk apa, Mas? Dia menarik napas dalam-dalam.
untuk berpikir, untuk benar-benar memahami apa yang terbaik. Aku menatapnya lama. Aku ingin percaya bahwa dia akan membuat keputusan yang benar. Tapi aku juga tidak bisa menggantungkan hidupku pada harapan kosong. Baik, kataku akhirnya. Tapi aku tidak akan menunggu selamanya. Aku mengambil koperku, lalu berjalan keluar kamar. Aku butuh waktu sendiri. Aku butuh ruang untuk berpikir apakah aku benar-benar masih ingin bertahan dalam pernikahan ini atau tidak. Saat aku melangkah keluar dari rumah, angin pagi menerpa wajahku, seolah membisikkan bahwa apapun yang terjadi nanti, aku akan baik-baik saja. Mungkin aku akan kehilangan Mas Rifki. Tapi mungkin, di saat yang sama, aku juga akan menemukan diriku sendiri. Aku duduk sendirian di kamar, menatap koper yang masih tertutup di sudut ruangan. Aku tidak benar-benar pergi kemarin, hanya keluar untuk menenangkan diri. Setelah beberapa jam menghabiskan waktu di rumah Bu Mei, aku kembali dengan pikiran yang jauh lebih tenang, tapi juga lebih keras dari sebelumnya. Jika Mas Rifki benar-benar ingin berpoligami, aku tidak akan menahannya. Aku juga tidak akan menangis lagi di depannya. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan semuanya tanpa konsekuensi. Aku mulai memikirkan semua yang terjadi. Mas Rifki bukan hanya suamiku, tetapi juga seorang ustadz yang dihormati. Selama ini, dia dikenal sebagai sosok yang bijak dan adil. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, mempercayainya sebagai pemimpin spiritual. Tapi bagaimana jika mereka tahu bahwa di balik semua kata-kata manisnya, dia telah mengkhianati istrinya sendiri? Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit yang masih menusuk dada. Aku bukan hanya seorang istri yang tersakiti. Aku adalah seorang perempuan yang selama ini dianggap tidak tahu apa-apa, yang dilarang keluar rumah tanpa alasan yang jelas, yang diabaikan demi wanita lain. Aku sudah cukup bersabar. Jika Mas Rifki berpikir aku akan menerima semua ini dengan ikhlas, dia salah besar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai langkah-langkah yang harus kuambil. Aku tidak bisa terburu-buru, tidak bisa emosional. Jika aku ingin semua ini berhasil, aku harus bermain dengan cerdas. Langkah pertama, mengumpulkan bukti lebih banyak. Aku sudah memiliki foto dan video dari Bu Mei, tapi itu belum cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh Mas Rifki ketika dia mencoba membela dirinya nanti. Aku berpikir untuk mencari tahu lebih banyak tentang Farah, wanita yang telah merebut perhatian suamiku. Aku butuh informasi tentang siapa dia sebenarnya, bagaimana kehidupannya sebelum bertemu Mas Rifki, dan apa yang sebenarnya mereka bicarakan setiap kali bertemu. Langkah kedua, memastikan semua keluarga besar hadir di hari Lebaran. Aku tahu betul bagaimana budaya keluarga kami. Setiap Lebaran, keluarga besar berkumpul di rumah orang tua untuk bersilaturahmi. Ini adalah momen yang tepat. Aku ingin mereka semua tahu siapa sebenarnya Mas Rifki. Aku ingin membuka semuanya di depan orang-orang yang selama ini menganggapnya sebagai sosok sempurna. Keesokan harinya, aku menelepon ibu mertuaku. Aku berpura-pura ramah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ibu, nanti waktu Lebaran, keluarga besar akan datang ke rumah, kan? Tanyaku dengan nada selembut mungkin. Tentu saja, Dinda. Seperti biasa. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Aku tahu bahwa ini akan menjadi kejutan besar bagi mereka. Tidak ada yang akan menyangka bahwa menantu perempuan yang selalu diam dan patuh ini ternyata menyimpan kemarahan yang membara. Langkah ketiga, mempersiapkan diriku sendiri. Aku tahu bahwa setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku mungkin akan kehilangan banyak hal, statusku sebagai istri seorang ustadz, tempatku dalam lingkungan keluarga besar, bahkan mungkin kedamaianku sendiri. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Mas Rifki. Aku harus bangkit, harus menunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa dipermainkan seenaknya. Aku mulai menulis catatan kecil di buku harianku, merangkai kalimat yang akan aku ucapkan di hari Lebaran nanti. Aku ingin berbicara dengan jelas, dengan penuh percaya diri. Aku ingin kata-kataku menjadi pedang yang menusuk kebohongan yang selama ini disembunyikan Mas Rifki. Malam itu,
Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku melihat seseorang yang berbeda di pantulan itu. Aku melihat seorang perempuan yang sudah lelah menjadi korban. Seorang perempuan yang siap untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Mas Rifki, bisikku pelan, kau mungkin berpikir aku akan menerima ini begitu saja. Tapi kau salah besar. Aku akan memastikan kau tidak bisa lolos dari ini tanpa konsekuensi. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang harga diriku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampasnya dariku. Hari-hari menjelang Lebaran terasa begitu lambat, tetapi dalam kelambatan itu, pikiranku terus bekerja, merancang segalanya dengan hati-hati. Aku tahu, jika aku ingin mengungkap kebenaran di hadapan keluarga besar, aku harus memiliki semua bukti dan keberanian yang cukup. Aku tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Aku harus memastikan bahwa ketika aku berbicara nanti, tidak ada satupun yang bisa membantah kata-kataku. Setiap malam, aku duduk di meja kerja kecil di sudut kamar, mengumpulkan bukti yang telah kudapatkan sejauh ini. Foto-foto yang diberikan oleh Bu Mei, video yang menunjukkan Mas Rifki berjalan bergandengan dengan wanita itu, tangkapan layar pesan-pesan singkat dari ponselnya yang secara diam-diam aku baca ketika dia lengah. Semua itu tersusun rapi dalam sebuah folder di laptopku, seperti senjata yang siap digunakan di waktu yang tepat. Aku juga mulai menyusun kata-kataku. Aku tahu, momen ini akan menjadi momen besar, dan aku tidak boleh tergagap atau terlihat lemah. Aku menuliskan poin-poin utama dalam sebuah catatan kecil. Bagaimana aku akan membuka percakapan, bagaimana aku akan menunjukkan bukti, dan bagaimana aku akan memastikan bahwa Mas Rifki tidak bisa mengelak dari apa yang telah dilakukannya. Namun, di balik semua persiapan ini, ada rasa takut yang menyelinap di hatiku. Bagaimana jika keluarga besar tidak berpihak padaku? Bagaimana jika mereka malah menyalahkanku karena tidak menerima poligami dengan lapang dada? Aku tahu betul bahwa di lingkungan kami, seorang istri yang menolak suaminya berpoligami seringkali dianggap egois, tidak cukup sabar, dan kurang memahami agama. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan ini. Untuk menguatkan diri, aku mulai berbicara dengan beberapa orang yang aku percaya. Aku bertemu dengan sepupuku, Rina, di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dia adalah satu-satunya yang selama ini selalu mendukungku tanpa syarat. "Apa kamu yakin akan melakukan ini, Dinda?" tanya Rina dengan nada serius setelah aku menceritakan rencanaku. Aku mengangguk, mengaduk-aduk cangkir teh di depanku. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Rina, aku tidak bisa terus diam. Jika aku membiarkan ini berlalu begitu saja, aku akan kehilangan harga diriku. Rina menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas dan menggenggam tanganku. "Kalau begitu, aku akan mendukungmu. Aku akan berada di sana saat kamu mengungkapkan semuanya. Kamu tidak sendirian." Aku tersenyum kecil, merasa sedikit lebih kuat dengan adanya dukungan darinya. Di rumah, aku mulai memastikan bahwa semua rencana berjalan lancar. Aku berbicara dengan ibu mertuaku lagi, memastikan bahwa seluruh keluarga besar benar-benar akan datang. Aku juga menghubungi kedua orang tuaku, mengajak mereka untuk hadir lebih awal. Aku ingin mereka mendengar semuanya dari mulutku sendiri sebelum orang lain sempat memutarbalikkan fakta. Semakin dekat dengan hari Lebaran, aku semakin sering memperhatikan Mas Rifki. Dia mulai bersikap lebih waspada, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku tahu dia pasti menyadari perubahan sikapku. Aku tidak lagi menatapnya dengan tatapan penuh harapan seperti dulu. Aku tidak lagi bertanya kemana dia pergi setiap sore, karena aku sudah tahu jawabannya. Suatu malam, saat dia baru pulang dari masjid, dia duduk di kursi ruang tamu dan memandangku dengan tatapan penuh pertanyaan. "Dinda, ada yang ingin kamu bicarakan denganku?" tanyanya hati-hati. Aku menatapnya balik, berusaha tetap tenang. "Tidak, Mas. Aku hanya menunggu Lebaran tiba." Dia mengernyit, jelas tidak puas dengan jawabanku. "Kenapa harus menunggu Lebaran?" Aku tersenyum tipis. Karena saat itu, semua orang akan ada di sini. Dan aku ingin menyampaikan sesuatu di depan mereka semua. Aku bisa melihat ekspresinya berubah, sedikit tegang.
Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin dia pikir aku hanya akan mengeluh tentang bagaimana dia mengabaikanku selama ini. Atau mungkin, jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa aku telah mengetahui segalanya. Malam terakhir sebelum Lebaran, aku berdiri di depan cermin di kamar, mengenakan gamis putih yang akan kupakai esok hari. Aku menatap pantulan diriku sendiri, berusaha menemukan keberanian dalam diri. Besok adalah hari besar. Besok adalah hari di mana aku akan mengguncang kehidupan yang selama ini aku jalani. Aku tidak tahu bagaimana reaksi semua orang nantinya. Aku tidak tahu apakah aku akan menang atau justru semakin terluka. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan diam lagi. Aku merapikan jilbabku, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Besok, segalanya akan berubah. Pagi itu, udara Lebaran terasa lebih berat dari biasanya. Biasanya, aku akan bangun dengan hati yang ringan, sibuk menyiapkan sarapan dan menyambut keluarga yang datang. Tapi hari ini berbeda. Aku membuka mata dengan perasaan tegang yang menyesakkan dada. Ini adalah hari di mana semua akan berubah. Hari di mana aku akan mengungkap kebenaran yang selama ini kutahan sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai, menerangi kamar yang dulu terasa begitu nyaman, tetapi kini hanya terasa seperti tempat di mana luka dan kebohongan bersembunyi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Di luar, suara takbir menggema dari masjid-masjid di sekitar. Suara yang biasanya membawa kedamaian, kini terasa seperti pengingat akan pertarungan yang akan segera terjadi. Aku melirik jam di dinding. Masih pukul 6 pagi. Masih ada beberapa jam sebelum keluarga besar berkumpul. Aku melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin, membiarkan kesegarannya meresap ke dalam kulit, seolah-olah bisa membasuh semua ketegangan yang menghimpit dadaku. Aku mengenakan gamis putih bersih yang telah kusiapkan semalam, jilbab yang tersampir rapi di bahu. Aku ingin tampil kuat, tenang, dan tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan di depan mereka semua. Ketika aku turun ke ruang tamu, aroma opor ayam dan ketupat mulai menyebar dari dapur. Embok Nah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja bertahun-tahun di rumah ini, sibuk mengatur hidangan di meja makan. Dia menatapku dengan cemas, seolah bisa membaca sesuatu di wajahku. Bu, sudah siap semuanya. Keluarga besar pasti datang sebentar lagi, katanya pelan. Aku tersenyum kecil, berusaha menenangkan dirinya. Meskipun aku sendiri tidak bisa menenangkan diriku sendiri. Terima kasih, Embok. Aku melangkah ke teras rumah, duduk di bangku panjang sambil menatap jalanan yang mulai ramai dengan anak-anak kecil berlarian dalam baju baru mereka. Wajah mereka berseri-seri menikmati kegembiraan Lebaran. Aku mengingat kembali bagaimana dulu aku juga merasakan hal yang sama. Kebahagiaan sederhana tanpa beban, tanpa kekecewaan. Tapi aku bukan lagi Dinda yang dulu. Tak lama kemudian, satu persatu anggota keluarga mulai berdatangan. Mobil-mobil memenuhi halaman rumah, dan suara tawa serta ucapan Selamat Idul Fitri memenuhi udara. Aku berdiri, menyambut mereka dengan senyum yang tetap kutampilkan meskipun hatiku bergetar. Ibu mertuaku datang bersama ayah mertua. Keduanya tampak bahagia seperti biasa. Aku menyapa mereka dengan takzim, mencium tangan mereka dengan penuh hormat. Ibuku dan ayahku juga tiba tak lama setelah itu, membawa senyuman hangat yang selalu menenangkanku sejak kecil. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu mereka akan kecewa dengan apa yang akan terjadi, tapi aku juga tahu mereka akan mendukungku. Mas Rifki muncul dari dalam rumah, mengenakan baju koko putih bersih, wajahnya penuh wibawa seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumannya yang tenang, ada rahasia yang sebentar lagi akan terbuka. Dia menyapa keluarganya, bersalaman dengan ayah dan ibuku, seolah-olah dia masih menjadi suami yang sempurna. Aku menunggu semua orang duduk, menunggu suasana menjadi lebih tenang. Hidangan sudah tersaji di meja makan, anak-anak kecil sudah sibuk dengan amplop lebaran mereka, dan para orang tua mulai mengobrol tentang kehidupan dan pekerjaan. Ini adalah momen yang tepat. Aku berdiri perlahan, menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Maaf, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, suaraku terdengar mantap meskipun ada getaran halus di dalamnya.
Sebelum kita melanjutkan kebersamaan ini, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Semua percakapan berhenti. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan Mas Rifki menegang di tempat duduknya. Ada sesuatu yang selama ini aku pendam. Sesuatu yang menurutku sudah saatnya kalian semua tahu. Aku menatap langsung ke arah ayah dan ibu mertuaku. Ini tentang Mas Rifki. Tentang apa yang dia lakukan selama ini di belakangku. Ruangan menjadi sunyi. Aku bisa melihat beberapa orang mulai bertukar pandang, kebingungan dengan arah pembicaraanku. Aku tidak memberikan mereka kesempatan untuk memotong. Aku tahu bahwa selama ini Mas Rifki tidak benar-benar pergi mengisi kajian setiap sore di bulan Ramadan. Lanjutku, suaraku kini lebih tegas. Aku tahu dia bertemu dengan seorang wanita lain. Aku tahu dia telah mengkhianati pernikahan kami. Aku mengeluarkan ponsel dari saku gamisku, membuka galeri dan menunjukkan foto-foto yang diberikan oleh Bu Mei. Foto-foto Mas Rifki dengan wanita itu, tangannya menggenggam tangan wanita lain dengan lembut, sesuatu yang seharusnya hanya menjadi milikku sebagai istrinya. Aku melihat ibu mertuaku terkejut, tangannya gemetar saat melihat foto itu. Ini bukan fitnah. Aku memiliki semua bukti, kataku dengan nada yang lebih mantap. Aku membuka rekaman video, menunjukkan momen ketika Mas Rifki tertawa bersama wanita itu di sebuah kafe, jauh dari pandangan orang-orang yang mengenalnya sebagai seorang ustadz yang dihormati. Mas Rifki tiba-tiba berdiri. "Dinda, hentikan." Suaranya terdengar tegang, marah, dan panik dalam satu waktu. Aku menatapnya tajam. "Kenapa?" "Tidak tahan melihat kebohonganmu terbongkar." Ayah mertuaku menatap putranya dengan ekspresi penuh kekecewaan. "Rifki, apakah ini benar?" Mas Rifki tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, rahangnya mengeras. Aku melanjutkan, meskipun dadaku terasa sesak. Yang lebih menyakitkan, bukan hanya perselingkuhannya, tapi juga niatnya untuk menikahi wanita itu tanpa pernah membicarakannya denganku. Dia ingin mengambil istri kedua tanpa memberitahuku, tanpa mengizinkanku membuat keputusan atas hidupku sendiri. Aku menoleh ke arah ibu dan ayahku, yang kini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu mereka sakit hati mendengarnya, tapi aku juga tahu mereka bangga karena aku memilih untuk tidak diam. "Aku sudah memutuskan," kataku dengan suara yang tegas. "Aku tidak akan menjadi istri yang hanya menerima dan mengalah. Aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak. Hari ini, di hadapan kalian semua, aku menyatakan bahwa aku ingin mengakhiri pernikahan ini." Suasana berubah begitu dingin. Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Ayah mertuaku menghela napas berat. Mas Rifki menatapku dengan mata penuh kemarahan, tapi aku tidak peduli lagi. Hari ini, aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Hari ini, aku tidak lagi menjadi wanita yang hanya diam dalam penderitaan. Hari ini, aku memilih untuk bebas. Ruangan yang tadinya dipenuhi suara canda dan obrolan hangat mendadak sunyi. Semua orang menatapku dengan ekspresi berbeda. Terkejut, bingung, bahkan ada yang tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja kuungkapkan. Mas Rifki masih berdiri, rahangnya mengeras, matanya menatapku dengan tajam, penuh kemarahan yang jelas ditahannya. Aku bisa merasakan ketegangannya, tetapi aku tidak takut lagi. Aku sudah mempersiapkan diri untuk momen ini. Ayah mertuaku akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar berat dan penuh kekecewaan. "Rifki, apakah semua yang dikatakan Dinda benar?" Mas Rifki tidak langsung menjawab. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan, mungkin berharap ada yang membelanya, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua mata tertuju kepadanya, menunggu jawaban yang tak bisa lagi dihindari. "Ayah, ini tidak seperti yang Dinda katakan," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih seperti pembelaan yang putus asa. "Aku memang sering bertemu dengan wanita itu, tapi niatku baik. Aku ingin membantunya, bukan seperti yang kalian pikirkan." Aku tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawa itu. "Membantu?" Aku mengangkat ponselku, memperlihatkan foto-foto yang lebih jelas. "Membantu sambil bergandengan tangan? Membantu sambil makan malam berdua di restoran mahal? Membantu dengan berbohong kepadaku setiap hari?" Ibu mertuaku menundukkan kepala,
Air matanya mulai jatuh. Aku tahu, di hatinya, dia pasti ingin membela putranya. Tetapi bukti yang kutunjukkan terlalu jelas untuk disangkal. Aku merasakan sedikit belas kasihan padanya. Tetapi itu tidak mengubah keputusanku. Mas Rifki selalu mengajarkan tentang kejujuran, tentang kesetiaan dalam rumah tangga. Lanjutku, suaraku tetap tenang meskipun hatiku bergejolak. Tapi ternyata, dia sendiri yang melanggar itu semua. Dan yang lebih menyakitkan, dia tidak pernah berpikir untuk membicarakannya denganku. Dia hanya menganggap bahwa aku akan menerima semuanya begitu saja. Ayahku, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara. Suaranya dalam dan berwibawa, tetapi aku bisa merasakan kemarahan yang ia tahan. Rifki, sejak awal aku dan ibunya Dinda mempercayakan anak kami kepadamu. Kami percaya bahwa kamu akan menjaganya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak hanya mengkhianati pernikahan ini, tetapi juga mengkhianati kepercayaan kami. Mas Rifki terlihat semakin gelisah. Pak, saya tidak berniat menyakiti Dinda. Kalau tidak berniat menyakiti, kenapa kamu lakukan ini? Suara ayahku tajam, menusuk langsung ke dadanya. Apa kamu pikir sebagai seorang ustadz, kamu bisa melakukan apapun dan kami semua akan diam saja? Aku melihat beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik satu sama lain. Aku tahu bahwa banyak dari mereka yang menghormati Mas Rifki sebagai seorang pemuka agama, dan mungkin mereka terkejut melihat sisi lain darinya. Tetapi aku tidak peduli lagi dengan reputasinya. Aku hanya peduli dengan diriku sendiri dan bagaimana aku harus keluar dari situasi ini dengan harga diri yang utuh. Aku sudah memutuskan, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih mantap dari sebelumnya. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini. Aku tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang tidak menghargai kejujuran, yang tidak menghormati istrinya, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Kata-kataku menggantung di udara, terasa begitu berat. Ibu mertuaku menatapku dengan air mata berlinang, sementara Mas Rifki tampak semakin pucat. Dia mungkin tidak pernah mengira bahwa aku akan benar-benar sampai ke titik ini. Aku melihat Rina, sepupuku, yang duduk di sudut ruangan. Dia menatapku dengan penuh dukungan, memberikan anggukan kecil seolah ingin mengatakan bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mas Rifki akhirnya duduk kembali di kursinya, tangannya terkepal di atas lututnya. Kalau itu keputusanmu, Dinda, katanya pelan, tetapi aku bisa mendengar kemarahan yang dia tahan. Aku tidak bisa memaksa. Aku tersenyum tipis. Tidak, Mas. Kamu tidak bisa lagi memaksa apapun. Kali ini, aku yang mengambil keputusan untuk hidupku sendiri. Ibu mertuaku mulai menangis lebih keras. Aku merasa kasihan padanya, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan rasa iba menghalangi keputusanku. Aku telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang orang lain, menahan sakit hati demi menjaga perasaan mereka. Tapi tidak lagi. Aku bangkit dari tempat dudukku. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Aku harap setelah ini, tidak ada lagi yang mempertanyakan keputusanku. Aku menatap semua orang di ruangan itu, memastikan bahwa mereka mengerti bahwa aku tidak akan mundur. Ibu mendekatiku, menggenggam tanganku erat. Kami mendukungmu, nak, bisiknya pelan, tetapi aku bisa merasakan kekuatan dalam genggamannya. Aku tersenyum kepada beliau, merasakan air mata menggenang di mataku. Terima kasih, Bu. Sementara itu, Mas Rifki tetap diam, tidak bergerak dari tempatnya. Aku bisa melihat amarah dan kepanikan dalam matanya, tetapi itu bukan lagi urusanku. Aku telah melakukan bagianku. Aku telah membela diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan semua yang selama ini menahanku. Hari ini, di hari Lebaran yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, aku justru memilih jalan yang berbeda, jalan menuju kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar merdeka. Suasana di rumah itu masih terasa tegang bahkan setelah aku meninggalkan ruang tamu. Aku bisa mendengar suara tangis ibu mertuaku, suara pelan ayah mertuaku yang berusaha menenangkan istrinya, dan bisikan-bisikan dari anggota keluarga lainnya. Namun, semua itu tidak lagi menjadi bebanku. Langkahku terus maju,
keluar dari ruangan yang selama ini hanya menjadi tempat aku menahan luka dan kepedihan. Di halaman rumah, aku menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa napasku tidak lagi berat. Ada sesuatu yang terangkat dari dadaku, seperti beban yang selama ini menghimpit, kini perlahan-lahan menghilang. Cahaya matahari siang menyentuh kulitku, hangat dan menenangkan, seolah-olah dunia di luar sana menungguku untuk melangkah lebih jauh. Ibu dan ayahku menyusul keluar, mendekatiku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada kesedihan, ada kelegaan, ada ketegaran yang mereka coba tunjukkan untukku. Ibu menggenggam tanganku erat, seperti memastikan bahwa aku tetap kuat. "Dinda, kamu yakin dengan keputusan ini?" tanyanya dengan suara lembut, tetapi aku tahu di balik kata-katanya, dia sepenuhnya mendukungku. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Aku sudah cukup lama diam. Aku sudah cukup lama mengalah. Sekarang aku ingin menjalani hidupku sendiri, tanpa takut lagi." Ayah mengusap kepalaku, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak aku menikah. "Kalau itu yang terbaik untukmu, Nak, kami selalu ada di sini. Kamu tidak sendirian." Kata-kata itu membuat air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku memeluk mereka erat, merasakan kehangatan yang selama ini terasa begitu jauh dariku. Di rumah ini, aku mungkin kehilangan suami, tetapi aku mendapatkan kembali keluargaku. Dan lebih dari itu, aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku menatap rumah itu sekali lagi sebelum melangkah pergi. Rumah yang dulu menjadi tempat impianku membangun keluarga, tetapi sekarang hanya menjadi saksi atas pengkhianatan dan kebohongan. Aku tidak tahu bagaimana hidup Mas Rifki setelah ini, bagaimana dia akan menghadapi keluarganya, bagaimana dia akan menjelaskan semuanya kepada orang-orang yang selama ini mengaguminya. Tetapi aku tidak peduli lagi. Aku masuk ke dalam mobil bersama ibu dan ayahku, meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai istri Mas Rifki. Perjalanan pulang ke rumah orang tuaku terasa begitu panjang, tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut akan masa depan. Aku tahu, ada kehidupan yang menungguku di luar sana, kehidupan yang tidak lagi terikat oleh kepalsuan dan rasa sakit. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar lamaku. Semua masih terlihat sama seperti terakhir kali aku tinggalkan. Rak buku penuh dengan novel-novel lama, meja belajar dengan coretan-coretan masa remajaku, dan tempat tidur yang dulu menjadi tempatku bermimpi tentang masa depan yang bahagia. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding kamar, merenungkan segala hal yang telah terjadi dalam hidupku. Aku tidak menyesali pernikahanku dengan Mas Rifki. Dari pernikahan itu, aku belajar banyak tentang cinta, tentang kesabaran, tentang bagaimana seorang perempuan bisa begitu kuat bahkan dalam keterpurukan. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mempertahankan sesuatu yang sudah hancur, tetapi justru dari keberanian untuk melepaskannya. Hari-hari setelah Lebaran berlalu dengan cepat. Proses perceraian berjalan lebih lancar dari yang aku kira. Mungkin karena Mas Rifki sendiri tidak bisa lagi menyangkal kesalahannya. Aku tidak meminta harta gonogini, tidak meminta kompensasi apapun. Aku hanya ingin kebebasan. Dan ketika akhirnya surat cerai itu resmi kuterima, aku merasa seperti burung yang akhirnya terbebas dari sangkar. Aku mulai membangun hidupku dari awal. Aku kembali bekerja, mencari kesibukan yang bisa membuatku lupa akan luka lama. Aku mulai bergaul dengan teman-teman lama, melakukan hal-hal yang dulu kutinggalkan demi pernikahan. Perlahan, aku mulai menemukan kebahagiaanku sendiri, kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Sementara itu, kabar tentang Mas Rifki mulai terdengar di sekitarku. Banyak orang yang kecewa dengannya, terutama mereka yang selama ini menganggapnya sebagai sosok yang sempurna. Reputasinya sebagai ustadz mulai goyah, dan meskipun aku tidak pernah berharap hal buruk menimpanya, aku tahu ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Aku tidak ingin membalas dendam lebih jauh. Membuka kebenaran di depan keluarga sudah cukup bagiku. Suatu hari, beberapa bulan setelah perceraian kami, aku bertemu dengan Bu Mei di sebuah kafe. Dia tersenyum lebar melihatku, lalu menggenggam tanganku erat. "Dinda, aku bangga padamu," katanya. "Tidak banyak perempuan yang berani melakukan apa yang kamu lakukan." Aku hanya tersenyum. "Aku hanya ingin hidupku kembali, Bu." Dia mengangguk. "Dan sekarang,
kamu sudah mendapatkannya. Aku menyesap kopi di hadapanku, menikmati aroma dan rasanya yang hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi air mata karena seorang lelaki yang tidak menghargai kesetiaan. Yang ada hanyalah aku, dengan kehidupan baru yang terbentang di hadapanku. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Apakah aku akan jatuh cinta lagi? Apakah aku akan menikah lagi? Atau apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku sendiri? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi mengizinkan orang lain menentukan kebahagiaanku. Aku adalah pemilik hidupku sendiri. Dan dengan itu, aku melangkah maju, meninggalkan semua luka di belakang. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku adalah Dinda yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Hari itu, di bawah langit senja yang mulai berubah warna, aku tersenyum untuk diriku sendiri. Akhir bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kadang, akhir hanyalah awal dari sesuatu yang lebih indah.